warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'asan nabiyyina wa mubassirin wa munzirina liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tentunya kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita bersama, dan alhamdulillah pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban yang insya Allah dalam waktu tidak beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita tetap menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 68. Di situ disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yahtar. Memaknai ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu yang dikehendaki dan memilih sesuatu yang dikehendaki pula. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit dan isinya, baik itu insan hamba Allah maupun makhluk lainnya, sesuai dengan ciptaannya adalah kehendaknya. Artinya dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak penuh untuk menciptakan alam, langit, bumi dan seisinya. Kemudian ada kata-kata wayahtar. Wayahtar ini adalah satu pilihan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu memilih sesuatu yang dikehendakinya. Kenapa Islam turun di kota Mekah? Kenapa Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul khataman nabiyyin? Kenapa Al-Quran dijadikan pedoman oleh umat Islam? Kenapa kiblat kita di Mekah atau di Makkatul Mukarramah, tidak di tempat lain? Semuanya itu adalah pilihan-pilihan Allah yang ditetapkan sesuai dengan kehendak. Karena itu, pada kesempatan ini tentunya kita bertanya, kenapa pada bulan Ramadan saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang mulia, yang paling mulia di sisi Allah? Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang satu-satunya digambarkan atau dinukilkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu adalah satu kalimat firman Allah yang menunjukkan bulan Ramadan itu disebutkan dalam Al-Quran, merupakan bagian dari satu ayat. Allah memilih bulan Ramadan dari 12 bulan yang ada dan dimaknai dalam satu sejarah yang turun ayat seperti ayat yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Juga merupakan gambaran kalimat Ramadan itu dinukilkan dalam ayat Al-Quran. Dan ayat ini diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya kalau kita lihat sekarang tahunnya 1442 Hijriah, maka sekitar 1440 Hijrah tahun yang lalu Al-Quran atau ayat yang berkenaan dengan perintah puasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu pilihan yang diberikan oleh Allah, maka saya katakan Ramadan itu merupakan satu lahan amal, yang lahan dan ladang amal ini yang harus dicocok tanami oleh para abid, para hamba Allah
yang diperintahkan di dalamnya berpuasa, yang diperintahkan disunatkan di dalamnya untuk bertatawu dan bersedekah. Ini adalah usaha-usaha kita untuk menanam di ladang amal yang disiapkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan bulan Ramadan, beliau menyampaikan, "Atakum Ramadan sayyidus suhur." Telah datang bulan Ramadan, rajanya dari segala bulan. Ja'a syahrul syam bil barakah, dan telah datanglah bulan puasa, bulan untuk bersiam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Rasulullah apa? Fa'akrim bihi wa zairil huwa'at. Maka hormatilah, muliakanlah bulan suci Ramadan ini yang datang kepada kita untuk kita manfaatkan sebagaimana dia seorang tamu yang datang dan dia akan meninggalkan kita bertemu pada bulan Syawal. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita maklumkan karena ini adalah pilihan-pilihan Allah yang tentunya mengandung barokah yang seperti disampaikan dalam hadis baginda Rasul itu tadi, maka tentunya kita isi dengan faedah-faedah yang barangkali bisa menyelamatkan. Selain itu adalah perintah maka tatawu'an. Maka sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadana kataballahu ala siyamah wa sanantul lakum qiyamah faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumin waladatu umur." Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan kita untuk berpuasa, menahan diri, menahan nafsu kita, menahan makan minum kita sesuai dengan syariat dan ketentuan yang diatur dalam agama kita. Kemudian kita disunatkan untuk berpuasa, itulah yang disebut dengan tatawu'an. Barang siapa yang mengerjakan puasa dan melaksanakan tatawu'an, sholat tarawih, sholat tahajud, kemudian sholat sunat lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dosa-dosa kita. Kalau seandainya diiringi dengan keimanan dan keikhlasan, akan mengeluarkan dosa-dosa kita sehingga kita pada awal Syawal berada dalam kondisi bersih. Inilah dia satu butiran-butiran dan pesan-pesan ibadah. Maka perkara puasa tidak hanya dilaksanakan oleh hamba Allah sebagai manusia, tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan juga diperintahkan untuk berpuasa. Maka kita menyaksikan dikala tumbuh-tumbuhan dalam biologis dikatakan bahwa cara memasak makanan pada tumbuh-tumbuhan itu adalah dengan memasak adanya daun, melalui daun proses, tetapi dikala daunnya kering, disitulah dia mulai berpuasa. Apa akhirnya? Muncullah daun-daun muda, kharaja min zunubihi kayaumin waladukum. Maka dia akan mudah kembali menjadi mengikuti dengan petunjuk-petunjuk Allah melalui puasa ini, lahir kembali dia menjadi muda. Begitu juga apabila kita menyaksikan hewan-hewan, salah satunya adalah kita melihat burung yang kadang-kadang dia bertelur, kemudian dia menetaskan anak menjadi anak, untuk telur menjadi anak. Berapa lamanya mereka berpuasa? Seekor ayam dikala dia bertelur dan proses menetaskan, dia akan menjaga dirinya, tidak mau dikawini atau digauli dengan jantan lainnya, karena dia menekan diri, karena dia berpuasa. Berapa lamanya? 21 hari lamanya dia berpuasa. Akhirnya menetaskanlah telur itu menjadi seekor anak ayam yang mungil. Ini adalah proses puasa. Begitu juga kepompong yang semula jadi diawali dengan bertelur dia menjadi ulat menjadi kepompong, dan barang siapa yang mampu dia dari kupu-kupu ini, dari kepompong ini, maka lahirlah kupu-kupu. Itu hadiah Allah Subhanahu wa taala dikala dia mampu untuk melaksanakan puasa. Maka memaknai satu puasa, jangan menganggap kita puasa itu adalah hanya pekerjaan-pekerjaan biasa, tetapi Allah memberinya dengan cara lain kepada kita seperti apa yang dijanjikan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kharaja min sunubihi ka yaumin waladuhum. Inilah dia
makna dari puasa itu sendiri. Karena itu kepada kita bersama, ketika Allah sudah memberikan ladang amal, memberikan ladang tempat kita beramal, maka marilah kita tanami ladang kita itu. Area yang diberikan oleh Allah merupakan ladang-ladang amal, maka kita tanami. Semoga tanaman yang disemai pada ladang amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang banyak dan ranum bermanfaat untuk diri kita. Demikian saja yang saya sampaikan dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.